Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Ahsan SPD, yang kami hormati pengajar praktik Ibu Harniati SPD MPD, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka acara pendampingan individu calon guru penggerak. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya, marilah kita menyanyikan Mars Guru Penggerak sebagai wujud semangat dan dedikasi kita dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk berdiri kembali.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pengajar praktik Ibu Harniati SPD MPD. Kepada Ibu Harniati SPD MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari awal mengapresiasi anak kita, luar biasa Bu, sudah 2 sekolah yang saya datangi, semua rata-rata yang MC gurunya. Kali ini murid kita, beri tepuk tangan dulu untuk anak kita. Kami tampil di depan gurunya untuk MC itu adalah saya sudah sangat optimis bahwa sekolah ini sudah sangat berpihak pada murid. Iya baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat 31 Mei di penghujung bulan, saya berada di sekolah ibu. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Kepala Sekolah SMP Sakat Home Base Polong Bangkeng Utara yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru, Bapak Wakasek, Bapak Ibu Guru yang hari ini bersedia mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 oleh calon guru penggerak kita Bapak Aswan. Jadi hari ini adalah harinya Pak Aswan yang kebetulan saya pengajar praktiknya melakukan kegiatan penyusunan visi misi prakarsa perubahan visi misi guru penggerak. Yang pertama Pak Kepala Sekolah yang saya ingin katakan adalah bahwa menuju sekolah ini suatu perjuangan yang luar biasa bagi saya, sampai saya harus didampingi oleh Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih yang hari ini bersedia, meskipun sebenarnya beliau ada aktivitas di kampus, tapi saya paksa dulu, saya bilang kita antar dulu ke kantor bersama-sama yoto, dan saya takut dulu. Terus terang sampai Pak Din sebut, selamat Mbak ke hutan kulalui. Sampai saya aduh bagaimana ini. Pak Aswan bilang 1 kilo Cibu, wah bukan 1 kilo ini kalau mungkin ya. Tapi alhamdulillah hari ini ini adalah bentuk kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sifatnya dengan siapa saja. Saya hari ini berkolaborasi hadir bersama Bapak di sini. Kemudian saya hari ini berkolaborasi dengan anak-anakku sekalian yang ada di sini. Ini yang gagah-gagah, cantik-cantik Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Ini adalah suatu kebanggaan bagi perjuangan. Ya, saya suka. Iya, oke. Untuk itu, mari kita bersama-sama memajukan program pemerintah, menjemput baik ini program pemerintah. Karena sekarang juga kurikulum sudah berubah. Kurikulum itu sekarang nasional. Kurikulum merdeka yang dinasionalkan, otomatis seluruh program-program yang dulu itu diintervensi semua oleh kurikulum merdeka. Ya, jadi kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, secara umum yang saya ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan visi sekolah nanti sudah menggambarkan bagaimana profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Ya, itu harapan saya sebagai pengajar praktik yang akan kita bicarakan sebentar bersama-sama. Ya, mungkin itu saja pengenalan dari saya Pak, dan sebentar mungkin akan dibuka kegiatan kita oleh Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan, instruktur itu menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Harniati SPD MPD atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari
Kepala sekolah kita, Bapak Ahsan SPD. Kepada Bapak Ahsan SPD kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Pengajar Praktik Guru Calon Guru Penggerak, Bapak Ibu Guru, Bapak Wakasek, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa juga Bapak dosen dari PNM, suami dari Ibu Putri, yang bukan kebetulan keluarga saya juga ternyata setelah bincang-bincang ya sepupu ternyata. Alhamdulillah puji syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, guna belajar bersama, berbicara berbagai hal, utamanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Salam dan taslim pula kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita dan senantiasa kita rindukan syafaatnya di hari ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diberitahu oleh Pak Aswan bahwa kita akan kedatangan pengajar praktik untuk bulan kedua, pendampingan kedua. Dan model pendampingannya saya diperlihatkan videonya pendampingan di kedua. Dan ini bagus kalau seperti ini. Artinya ibu datang ke sini bukan hanya khusus mendampingi Pak Aswan, tetapi ini bisa dibagi ilmunya kepada teman-teman yang bukan menjadi sasaran pendampingan. Maka dirancanglah model pendampingannya seperti saat ini, sebagaimana yang pernah juga dilakukan di sekolah-sekolah lain. Sehingga kita harapkan proyek ini atau program ini bisa lebih berdampak bukan hanya kepada individunya Pak Aswan, tetapi juga bisa berdampak kepada teman-teman yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sejak lama memang mengharapkan ada dari kita yang masuk ke program ini. Bukan hanya karena sekolah kita juga merupakan sekolah penggerak, tetapi saya sudah tahu bahwa program guru penggerak itu memang sangat bagus untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah demi peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi pasti akan banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari program itu. Alhamdulillah tahun ini sudah ada. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada pernah Ibu Irma juga mendaftar. Ibu Irma saat ini sudah terangkat di SPTK, hanya saya ditempatkan di sekolah lain. Waktu itu Ibu Irma mendaftar, tapi kayaknya tidak sampai tuntas pendaftarannya. Kesibukan sebagai bendahara yang menjadi kendalanya waktu itu sampai tidak tuntas menyelesaikan pendaftarannya. Nah, yang lain tidak pernah saya dengar ada yang mendaftar sih, padahal saya sangat berharap sebetulnya teman-teman yang bersyarat, karena untuk mendaftar CDP itu persyaratannya ya umurnya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Meskipun sekarang sepertinya sudah digugurkan oleh Mahkamah Agung. Iya, jadi pernah ada yang gugat itu di Mahkamah Agung supaya aturan itu dihilangkan, karena tidak adil guru yang mudah saja diberikan kesempatan untuk belajar, padahal sebetulnya ya tidak banyak juga, tidak sedikit juga guru-guru yang berusia di atas 20 tahun itu yang potensial untuk menjadi guru. Nah, makanya saya tidak tahu apakah itu memang sudah diterapkan bahwa guru yang berusia di atas 20 tahun juga bisa mendaftar atau tidak. Yang pasti dulu itu aturannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terkait pendampingan hari ini, dan secara kebetulan juga memang setiap hari Jumat itu kami di sini ada pertemuan komunitas belajar. Jadi setelah anak mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dilanjutkan dengan
pertemuan rutin komunitas belajar itu sampai sore. Jadi kita terlibat kita di sini tinggal sampai sore. Jadi saya bilang ini sudah tepat waktunya kita laksanakan saja di hari Jumat supaya teman-teman semua hadir dan bisa mengikuti kegiatan ini. Tadinya Pak Slon mau hari Kamis, tapi kalau hari Kamis tidak banyak yang datang karena yang mengajar saja. Tapi kalau hari Jumat semua hadir karena memang kita ada kegiatan rutin. Jadi ini terima kasih juga Ibu sudah bersedia datang jauh-jauh ke sini. Mudah-mudahan perjalanan Ibu dengan Bapak ini bisa menjadi saksi di hari kemudian bahwa Ibu pernah ke sini berbagi ilmu bersama kami semua. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Dan atas izin kita semua, saya diminta untuk membuka acara ini dengan secara resmi atas izin Bapak dan Ibu semua. Kegiatan kita pada hari ini yaitu pendampingan individu kedua calon guru penggerak secara resmi saya buka. Nah, kira-kira apakah visi sekolah yang telah kita buat ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan? Apakah sudah sinkron ke situ? Nah, jadi saya terlebih dahulu akan membahas visi sekolah mungkin Bu. Ya, jadi di sini visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter yang berdasar pada profil Pancasila, unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Ya, terus misi dari sekolah kita ini mungkin satu yang perlu dilakukan sekolah kita ini adalah mencetak visi dan misi ini sehingga nampak oleh semua warga sekolah. Nah, cuma sayangnya belum, ya, ke depan mungkin akan segera direalisasikan ini. Ya, terus misinya seperti ini: menyelenggarakan pembelajaran yang mengutamakan pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, baik pembelajaran intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Menyelenggarakan pembinaan karakter, menyelenggarakan pelatihan khusus, dan menyelenggarakan pembelajaran berkualitas. Ya, jadi kira-kira apa itu perbedaan visi dengan misi? Ya, kalau di sini visi itu tujuan yang dicapai, dengan misinya ini jalannya untuk mencapai visi. Kita beralih dulu ke visi guru penggerak ini yang kami pelajari di modul 1.3. Visi guru penggerak. Ya, karena mungkin selama ini saya pribadi itu mengajar tidak memakai visi. Tidak ada sasaran tertentu yang ingin saya capai, hanya mengajar saja ya, sesuai dengan silabus, ya itu yang selama ini saya praktekkan. Nah, terus ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, kita diarahkan untuk membuat visi ini. Nah, kira-kira tujuan spesifik apa yang ingin kita capai selama melakukan pembelajaran di sekolah. Ya, terus ya, ini jadi sebelum diadakan visi ini, kita pelajari dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang melatar belakangi terciptanya kurikulum merdeka. Ya, kenapa itu ada kurikulum merdeka? Ya, karena dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Karena pada waktu itu Ki Hajar Dewantara ini hidup di zaman penjajahan. Ya, kita hidup di zaman penjajahan di mana semua rakyat Indonesia tertindas oleh penjajah. Dan kita tidak merdeka untuk bisa belajar. Jangankan untuk belajar, untuk hidup saja sangat susah. Terus lahirlah pemikiran, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kan yang bahwa anak semua ini memiliki kodrat dan iradat tersendiri. Sehingga kita tidak bisa memaksakan bahwa semua anak ini harus sama. Ya, jadi semua kita harus mencari potensi yang ada pada anak didik kita dan tidak bisa menyamaratakan. Ya, jadi karena beda kodratnya sehingga
treatmentnya juga harus berbeda. Nah, dan selanjutnya mungkin saya sampaikan dulu nilai guru penggerak. Ya, ini yang kami pelajari di Zoom meeting dan di modul-modul. Ya, jadi nilai guru penggerak itu berpihak pada murid. Ya, jadi selama menjadi guru kita itu harus berpihak kepada murid, dan mandiri, reflektif, kolaboratif. Ya, jadi kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan inovatif. Ya, terus peran guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini yang diharapkan kepada kami calon-calon guru penggerak untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya itu kita yang memimpin proses pembelajaran di kelas. Ya, bukan maksudnya menjadi ya terus mewujudkan kepemimpinan murid. Ya. Jadi kita juga dianjurkan itu supaya bisa menghasilkan murid yang mandiri. Ya, jangan cuma jadi menerima saja, menerima. Nah, tidak ada proses pencarian dari siswa tersebut. Ya, terus kita juga itu diharapkan menjadi pendorong kolaborasi. Ya, ini sudah kita bisa aksi nyatakan di sini karena kita ini rutin melaksanakan komunitas belajar. Jadi kita sudah semua dari kita ini sudah bisa ini mendorong kolaborasi. Ya, terus menjadi coach bagi guru yang lain. Ya, jadi ketika saya punya sesuatu, saya bagikan dengan teman-teman sekalian. Ya, ketika Bapak Ibu punya juga sesuatu yang bisa dibagikan, ya besar harapan kita untuk Bapak juga berbagi dengan kita. Ya, terus menggerakkan komunitas praktisi. Ya, seperti tadi komunitas praktisi maksudnya itu misalnya Kombel, ya kita gerakkan, kita laksanakan. Dan sekedar info Ibu, Bapak, bahwa komunitas kami ini sudah mengungkapkan impian. Sebentar kita lihat di visi sekolah pada sudah seperti itu, di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi ada kalimat impian atau cita-cita yang akan kita raih di visi. Ya, lanjut saja Pak. Langsung di kalimat terumpah Pak. Di bawah kalimat terumpah terus ya ini. Iya ini. Ya. Jadi kita diberi pemantik dari kegiatan kita ini, Bapak Ibu guru. Sebentar Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, saya akan membagikan sticky note. Sticky note itu kita isi dengan sambungan kalimat ini. Ya. Jadi sebentar bisa diisi, misalnya kita memimpikan murid-murid yang Bapak tinggal mengisi misalnya yang berakhlak mulia atau yang mandiri atau sembarang, pokoknya kalimat yang kita cita-citakan, karena visi itu adalah susunan kalimat yang menjadi impian kita. Ya, jadi kita melihat kira-kira yang mana prioritas untuk bapak-bapak, karena merancang visi itu sebenarnya bukan kepala sekolah yang merancang. Yang merancang visi itu adalah seluruh stakeholder sekolah, bahkan komite perwakilan dari orang tua siswa Pak, kemudian dari anak-anakku sekalian, dan staff atau ya semua yang ada di sekolah. Kemudian kalimat terumpah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Iya, adalah apa murid di sekolah kita? Tinggal kita sambung. Kemudian ya ini punya teman 3 SMA 3 Pak Tania. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenapa itu anak-anak di sekolah, ada apa di sana. Kita dan warga di sekolah ini yakin untuk membawa sekolah menuju apa dan sebagainya. Atau kita dan warga sekolah yakin untuk membawa perubahan misalnya sekolah kita ke, ya Bapak tinggal sambung saja. Nanti Pak Suan yang merangkai menjadi sebuah visi, apakah visi itu sudah sinkron dengan visi sekolah? Kalau iya, visi sekolah itu kita teruskan karena sudah mencirikan keberpihakan pada murid, kolaborasi, mandiri, dan bernalar kritis. Karena itu sesungguhnya isi dari kurikulum merdeka, muaranya ada di sana Pak, di profil pelajar Pancasila itu. Ya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak kita misalnya memiliki karakter yang ini, sehingga
apa yang ingin kita tingkatkan di sekolah ini. Jadi kalimat terumpang ini sengaja dibuat untuk memancing ide-ide kreatif dari kita. Mau seperti apa ini sekolah tak? Mau seperti apa murid kita ke depan yang membawa nama baik sekolah. Jadi sebentar sticky note-nya diisi dengan sambungan-sambungan kalimat terumpang ini. Kita akan menulis sebentar. Mohon kerjasamanya Pak Suan bisa dibagi sticky note-nya ke Bapak Ibu Guru, kemudian anak-anakku sekalian. Sebentar kita lihat Pak, kira-kira Bapak Ibu Guru maunya beliau-beliau memimpikan murid yang bagaimana misalnya. Ya. Ada kadang yang berakhlak mulia, yang cerdas ya. Jadi ini bantuan kalimat terumpang ini membantu kita merangkai sebuah visi. Kita nak isi kita ni, isi kita nak. Mau seperti apa sekolah Kak? Dipasang di sini saja Kak. Sini mau pasang. Ayo pasang. Satu. Ya. Dari sini Pak. Ya. Cerdas, bernalar kritis, ya, berakhlak mulia. Jadi coba kita lihat visi sekolah tak, ya ini. Visi SMP Hombes. Apakah ya ini tapi Pak. Jadi visinya SMP Hombes itu adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter yang berdasar pada profil pelajar Pancasila, unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Ya, kalau melihat visi sekolah, nasabat habis ini karena di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Iya, tapi untuk kalimat visi dia harus jelas. Iya, dia harus jelas apa yang ada di sana. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki karakter unggul misalnya dalam bidang akademik dan non akademik, berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena ini masih umum sekali misalnya, sehingga mungkin masukan untuk calon guru penggerak Bapak sekolah nanti bisa merumuskan visi itu lebih spesifik lagi Pak, khusus lagi untuk visi sekolah. Karena kalau di profil Pancasila satu itu kita sebut ada semua nih, sehingga visi itu menggambarkan impian yang betul-betul akan kita capai. Yang jangan sampai banyak sekali kita tulis biar 3 kita tidak capai. Iya, jadi yang apa betul-betul visi sekolah di 1 sampai 3 tahun ke depan. Iya, karena visi sekolah itu tidak mutlak bisa kita ganti per 2 sampai 3 tahun. Setiap RKT, bahkan kalau saya di SMP 1 Palu kalau RKT kita kembali bervisi-visi, karena jangan sampai visi kita sudah tidak sesuai zamannya. Iya, begitu kira-kira. Ya, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah memasukkan ide-ide kreatifnya. Nanti Pak Aswan yang akan mengumpul ini kalimat-kalimat tak menjadi satu kalimat visi, ya, yang akan menjadi visi tambahan di SMP 1 Hombes Pulau Bangkeng Utara. Iya, begitu kira-kira. Baik, Pak Aswan mungkin ada tambahan sebelum kita merefleksi kegiatan kita untuk hari ini.
siap-siap anak-anakku satu orang memberikan refleksinya, Bapak Ibu Guru juga memberikan refleksi terkait kegiatan yang ingin kita lakukan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan apa-apa yang telah Bapak Ibu tuliskan di sini, ya jadi mungkin alangkah baiknya kita akan bahas di suatu forum, kita bahas kembali visi sekolah kita. Nah, apakah memang sudah sesuai sejalan dengan yang kita inginkan semua? Nah, jadi ini akan kita rumuskan kembali. Apakah ini yang terbaik yang bisa kita wujudkan di sekolah kita ini? Ya mungkin demikian saja Bu ya. Demikian, terima kasih. Refleksi. Baik, terima kasih untuk Bapak Guru untuk menyampaikan refleksi dari saya. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Mulyono, ingin menyampaikan refleksi dari saya. Refleksi dari saya adalah untuk kegiatan hari ini saya sangat senang mengikuti kegiatan hari ini. Karena kedatangan dari Ibu Haryati SPD MPD memberikan banyak pelajaran untuk kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing guru penggerak Ibu Hani, selamat datang di sekolah kami. Beginilah keadaan sekolah kami, sekolah penggerak. Menurut ini yang berikan beberapa hal masukan bahwa guru penggerak itu, saya baru tahu juga ini, bahwa memang guru penggerak ini ke depan bisa menjadi pilar utama dalam proses pembelajaran di kelas. Namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan hanya satu guru penggerak ini dari SMP Saka Hombes. Mungkin ya yang masih muda-muda ini harapan saya ke depan. Karena saya ini sisa 2 bulan Bu di sini, saya sudah pensiun. Supaya lebih meningkat lagi ini SMP Saka Hombes ya ke depan. Nanti di hari-hari ke depan ini mungkin ada lagi yang menyusul teman-teman Pak Aswang ini yang masih muda-muda, termasuk Ibu Renti, ya, Pak Sejarwa, Pak Sarudin. Ini masih muda-muda semua ini. Jadi ada kesempatan dia untuk mendaftar masuk guru penggerak. Nah, saya lihat ini bagus sekali nih Bu. Nah, supaya pembelajaran yang dia laksanakan di kelas betul-betul sesuai dengan sasaran apa yang kita cita-citakan ke depan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di PMM itu semua orang melihat. Ya, jadi seperti itu. Di PMM juga Ibu di sana di RHK itu kan ada modul bahan ajar. Jadi ibu-ibu yang mau modul bahan ajar cukup masuk di situ. Jangan ambil punyanya teman-teman tak, misalnya harusnya SMP 1, nanti saya lagi di dalam di PMM ada semua. Cukup kita ketik RPP kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia muncul. Iya, jangan lagi ambil karena biasa saya Bu kalau mau riksa sebelum masuk ke ruang kepala sekolah, biasa teman-teman nggak lupa roba nama kepala sekolahnya, nama NIP-nya.
saya yang dimarahi, ini kita wanita tuh periksa. Bukan nama aku ini, astagfirullah. Ya jadi harapan saya Bu sebagai penyambung kata dari BBGP, kita rajin-rajin buka PMM. Karena kalau kita buka, ada tunamata di sana Pak. Ibu ini membuka di jam sekian, dengan ini, maksudnya dia belajar atau dia sekedar mengintip. Kan biasa kalau ada di modul malas lagi, salum. Ya, jadi saya itu sertifikat saya sudah 24 Pak di PMM. Saya santai juga melakukan. Di awal memang saya banyak belajar dari Bapak. Kebetulan kalau malam saya memang agak susah tidur, jadi saya buka saja itu PMM. Biasa dalam satu malam itu saya sampai menyelesaikan berapa modul. Ya, nanti saya bikin aksi nyatanya. Aksi nyata tidak berat tuh. Biar kita berdiri menjemput siswa, menuntun anak-anak masuk kelas, satu aksi nyata. Cari lagi satu. Nggak usah yang banyak-banyak bla 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 dan sebagainya. Itu kan aksi. Aksi nyata, kegiatan nyata bahwa kita menjemput siswa. Bahwa kita menuntun siswa, mengarahkan anak-anak masuk kelas dengan melihat bagaimana bajunya, bagaimana sepatunya. Itu sudah aksi nyata, Bu. Bukan pintu bilang kalian mengajar Bu sekarang di Merdeka Belajar itu untuk menyentuh kognitifnya secara langsung, itu sudah berada di urutan kedua. Yang terpenting adalah bagaimana karakternya anak-anak datang di sekolahnya, berbahasa dengan baik, berpenampilan dengan baik, sehat pikiran, jasmani dan rohani, masuk kelas, ketemu guru yang berpihak pada murid, besok anak-anak tertarik masuk ke sekolah. Ya, saya kalau di sekolah, kadang kalau musim-musim begini, kemarin saya sudah 5 jilbab saya dapat. Begitu anak-anak kelas 9, karena saya memang koordinator BK kelas 9, dia cari saya karena mungkin pernah saya memberikan sesuatu yang berkesan. Mungkin sesuatu di sini Bu, 7 orang ini, tapi semua berkesan. Sukses nanti pasti dia ingat dia. Jadi buatlah kesan bagaimana anak-anak bisa sebisa mungkin dekat dengan kita dan merindukan kita di masa yang akan datang. Ya, jadi itulah sebenarnya cita-cita dari kurikulum Merdeka. Jadi di pengetahuan kognitif memang di zaman sekarang Bu, kalau kita mau isi itu otaknya anak-anak lebih bisa Google memberikan. Nah buka gitu anak-anak pengertian dari maaf Pak, suruh saya Pak Mustafa, dia buka gitu cara menghitung ini, nah dapat semua Pak. Iya, tapi karakter yang dia tidak dapat di Google itu yang dia tidak dapatkan, itu kita isi di sekolah. Makanya di kurikulum Merdeka kita didik anak sesuai zamannya, karena itu yang dibutuhkan. Iya. Anak saya misalnya di rumah yang kelas 1 SD, biasa saya kaget dengan ayahnya, di mana dapat pelajaran ini? Oh ternyata di Google. Nah di Google, saya tinggal mengarahkan saja. Tidak boleh begitu, kalau di Google begini, tidak boleh begitu. Ini tidak boleh kita memperlakukan orang secara begitu, harus sopan apa dan sebagainya. Karena Google itu dua arahnya, ada yang positif dan ada negatif. Tinggal bagaimana kita, peran kita sebagai guru di sekolah mengarahkan anak-anak tumbuh berkembang di sekolah sesuai karakter yang diinginkan oleh sekolah dan lingkungan sekolah kita. Iya. Oke, hari ini kebersamaan kita mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan menerima saya sampai dampingan di video kanan, dan apa yang kita lakukan hari ini di hari Jumat mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata atau gestur tubuh saya tidak menyenangkan. Terima kasih Pak Swan sudah melakukan kegiatan pendampingan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.